Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah, semoga Allah senantiasa menjaga kita semua. Sekarang kita memasuki pertemuan yang kedua untuk pembahasan kita di bab 2 metabolisme. Yang sebelumnya kita sudah membahas tentang enzim. Ya, sekarang kita akan membahas tentang salah satu reaksi yang dipercepat oleh enzim, yakni reaksi katabolisme. Adapun tujuan pembelajaran kita, yaitu antum sebagai peserta didik dapat memahami proses pembentukan energi pada tubuh makhluk hidup dan juga dapat mengenali tahapan-tahapan dalam proses katabolisme, baik katabolisme karbohidrat, katabolisme protein maupun katabolisme lemak. Katabolisme adalah suatu proses penguraian atau reaksi penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana dan pada akhirnya menghasilkan energi. Jadi katabolisme adalah reaksi yang menghasilkan energi atau dikenal dengan reaksi eksergonik. Ya. Ada 3 senyawa kompleks yang akan diubah atau diuraikan menjadi senyawa yang lebih sederhana dalam proses katabolisme ini, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Yang ketiga-tiganya, produk akhirnya adalah energi. Energi pada makhluk hidup berupa molekul energi yang bernama adenosin trifosfat atau disingkat dengan ATP. Pertama-tama kita akan membahas terlebih dahulu katabolisme karbohidrat. Katabolisme karbohidrat dikenal dengan proses respirasi sel. Respirasi adalah proses pernapasan. Jadi proses pernapasan memiliki keterkaitan erat dengan proses produksi energi dalam tubuh makhluk hidup. Respirasi sel terjadi di mitokondria, salah satu organel sel dalam sitoplasma sel. Pada respirasi sel, senyawa karbohidrat kompleks akan diuraikan menjadi senyawa karbohidrat paling sederhana, yaitu glukosa, dengan bantuan enzim-enzim. Berdasarkan kebutuhan oksigen, respirasi sel terbagi menjadi 2. Ada yang disebut dengan respirasi aerob, yaitu respirasi yang memerlukan oksigen, dan respirasi anaerob, yaitu respirasi yang tidak memerlukan oksigen. Respirasi aerob. Bahan dasarnya adalah 1 molekul glukosa, dan 6 molekul oksigen yang bereaksi menghasilkan 6 molekul karbon dioksida, 6 molekul air, dan beberapa molekul energi atau molekul ATP. Respirasi aerob bisa melalui jalur siklus Krebs, yang tahapannya adalah yang pertama glikolisis. Jadi glukosa akan diubah dulu menjadi asam pirufat, yang kemudian asam pirufat tersebut diubah lagi menjadi asetil-CoA dalam proses dekarboksilasi oksidatif. Kemudian asetil-CoA ini akan masuk ke dalam siklus Krebs, di mana asetil-CoA tersebut akan bereaksi dengan asam oksaloasetat menjadi asam sitrat dan mengalami reaksi lainnya dan akhirnya menjadi asam oksaloasetat kembali dalam siklus. Dan ketiga tahapan ini menghasilkan beberapa molekul energi yang kemudian akan diubah semuanya dalam proses oksidasi menjadi molekul-molekul ATP dalam sistem transportasi elektron. Jadi respirasi aerob ini akan mengubah 1 molekul glukosa menjadi beberapa molekul ATP atau molekul energi. 1 molekul glukosa dalam respirasi aerob akan menghasilkan 38 ATP. Respirasi aerob selain bisa melalui jalur siklus Krebs, bisa juga melalui jalur siklus pentosa fosfat dalam beberapa kasus dalam tubuh kita. Sekarang kita akan membahas terlebih dahulu jalur siklus Krebs tadi, yaitu tahap yang pertama adalah glikolisis. Glikolisis adalah pengubahan molekul glukosa menjadi molekul asam pirufat dengan menghasilkan NADH dan ATP. NADH ini adalah molekul energi juga. Ini bahannya glukosa, dan hasilnya adalah
2 molekul asam pirufat, ya, 2 molekul ATP, dan 2 molekul NADH. Ya. ATP dan NADH ini adalah molekul energi. Proses glikolisis ini berlangsung di sitosol atau sitoplasma. Ya. Untuk mengingatkan kembali, ya, ini adalah gambar sel, ya, di mana sel itu terdiri dari membran sel, ya, kemudian inti sel, dan cairan yang disebut dengan sitoplasma. Nah, di sitoplasma ini ada beberapa organel-organel sel seperti mitokondria, ini mitokondria, kemudian badan Golgi, retikulum endoplasma, ribosom, ya, dan lain sebagainya. Nah, tahap yang kedua setelah glikolisis, ya, adalah dekarboksilasi oksidatif. Ya. Dalam tahap ini, ya, asam pirufat hasil glikolisis tadi akan diubah menjadi asetil-CoA, ya, dan dengan menghasilkan NADH dan melepaskan karbon dioksida. Nah, ini adalah bahannya, ya. Jadi asam pirufat, ya, dan koenzim A bereaksi menghasilkan 2 molekul asetil koenzim A dan 2 molekul karbon dioksida, dan menghasilkan 2 molekul energi NADH. Nah, tempat berlangsungnya proses dekarboksilasi oksidatif ini, kalau untuk organisme eukariotik, ya, seperti manusia, tumbuhan, hewan, fungi, ya, itu ada di matriks mitokondria, ya, terjadinya di mitokondria, ya. Sedangkan organisme prokariotik seperti bakteri yang tidak memiliki membran inti, ya, itu ada di sitosol, ya. Kenapa? Karena bakteri atau organisme prokariotik ini tidak memiliki mitokondria, jadi dia tetap berlangsung di sitosol. Nah, untuk organisme eukariotik, ya, karena ada pemindahannya dari sitosol ke mitokondria, maka NADH hasil glikolisis tadi harus dipindahkan ke mitokondria untuk dilanjutkan ke tahap dekarboksilasi oksidatif ini. Oleh karena ada terjadi pemindahan, maka dibutuhkan energi 2 ATP. Jadi diingat, ya, dibutuhkan energi 2 ATP untuk pemindahan NADH dari sitosol ke mitokondria. Kemudian masuk ke tahap yang ketiga, ya, yaitu siklus Krebs, ya. Hasil dari dekarboksilasi oksidatif tadi, yaitu asetil-CoA, itu akan masuk ke dalam siklus Krebs dan bereaksi dengan asam oksaloasetat, ya, kemudian menghasilkan asam sitrat, dan asam sitrat akan terus bereaksi dengan sederetan reaksi-reaksi lainnya yang kemudian akan kembali menjadi asam oksaloasetat. Dan dalam siklus ini, ya, akan menghasilkan beberapa molekul, yaitu pertama 4 molekul karbon dioksida, kemudian 2 molekul ATP, 6 molekul NADH, dan 2 molekul FADH2. Nah, ATP, NADH, dan FADH2 ini adalah molekul energi. Ya. Ya. Sama, ya, siklus Krebs ini kalau eukariotik terjadi di mitokondria, prokariotik terjadi di sitosol. Jadi lanjutannya dari dekarboksilasi oksidatif. Nah, selanjutnya di tahap yang terakhir adalah sistem transport elektron. Jadi pada sistem transport elektron ini, molekul-molekul energi selain ATP, ya, akan diubah menjadi molekul ATP dan melalui reaksi fosforilasi oksidatif, ya. Dengan catatan, ya, satu molekul NADH akan dioksidasi menghasilkan 3 ATP, ya. Sedangkan 1 molekul FADH2 akan dioksidasi menghasilkan 2 ATP. Jadi, kita bisa hitung total energi dari setiap tahap. Yang pertama, glikolisis, yaitu 2 ATP dan 2 NADH. Dekarboksilasi oksidatif, ada 2 molekul NADH. Siklus Krebs, 2 ATP, 6 molekul NADH, 2 molekul FADH2. Nah, sekarang kita akan ubah semuanya ini menjadi molekul ATP. Nah, jadi, untuk glikolisis, ya, NADH, ya, ada 2 tadi, kemudian dikali 3, berarti 6 ATP. Sehingga totalnya, ya, adalah 8 ATP untuk glikolisis. Kemudian pada tahap dekarboksilasi oksidatif, 2 NADH, berarti 2 kali 3, 6 ATP. Sedangkan siklus Krebs, ya,
ada 2 ATP, kemudian 6 kali 3, 18 ATP, 2 kali 2, 4 ATP, total 24 ATP. Jadi keseluruhan tahap ini pada proses sistem transport elektron ini menghasilkan 38 ATP. Ya. Nah, namun dengan catatan bahwa 38 ATP ini adalah energi yang dihasilkan pada organisme prokariotik. Ya. Sedangkan pada organisme eukariotik, karena terjadi pemindahan NADH dari sitosol ke mitokondria tadi yang membutuhkan 2 ATP, sehingga energinya dikurangi 2, jadilah 36 ATP untuk organisme eukariotik. Nah, begini ya. Jadi di sini terlihat ya, ada 2 ATP hasil glikolisis, kemudian 2 ATP hasil siklus Krebs, kemudian 2 NADH hasil glikolisis ya. Kemudian pada dekarboksila oksidatif ada 2 NADH dan siklus Krebs ada 6 NADH dan 2 FADH2. Yang kemudian ketika diubah menjadi ATP, ya, jumlahnya adalah 36 ATP. Ya. Di sini seharusnya kan 2 NADH ini akan diubah menjadi 6 ATP. Tetapi karena ada pemindahan NADH dari sitosol ke mitokondria tadi, maka dikurangi 2 sehingga jadi 4. Nah, jadi totalnya adalah 36 ATP. Nah, sekarang respirasi aerob selain melalui jalur siklus Krebs bisa juga melalui jalur siklus pentosa fosfat. Nah, ini terjadi pada sel-sel yang aktif membelah seperti kulit dan sumsum tulang ya, yang menggunakan jalur ini untuk menghasilkan pentosa. Pentosa itu adalah gula berkarbon 5 ya, sebagai bahan baku DNA, RNA, ATP dan koenzim A. Ya. Jadi selain itu juga ya, respirasi aerob jalur siklus pentosa fosfat ini ada produk tambahan yaitu NADPH yang sangat berguna untuk menangkal proses oksidasi ya. Nah, sehingga mencegah terjadinya kerusakan sel dan jaringan ya, jadi menangkal radikal bebas dari oksigen ya. Sekarang kita akan membahas tentang respirasi anaerob, yaitu respirasi yang tidak memerlukan oksigen ya. Respirasi anaerob ini dikenal juga dengan reaksi fermentasi ya. Tahapannya adalah glikolisis ya, pengubahan molekul gula menjadi asam pirufat yang kemudian dilanjutkan dengan pembentukan NAD+, yaitu pengubahan asam pirufat hasil glikolisis tadi ke senyawa lain seperti asam laktat atau etanol ya, dengan bantuan NADH. Fermentasi ada 2, yaitu ada fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol. Fermentasi asam laktat yaitu hasilnya adalah 2 molekul asam laktat dari 1 molekul glukosa. Kemudian fermentasi alkohol, 1 molekul glukosa menghasilkan 2 molekul etanol atau alkohol. Nah, jadi pada proses respirasi anaerob ini 1 molekul glukosa akan menghasilkan 2 ATP. Berbeda dengan respirasi aerob tadi yang menghasilkan 36 ATP. Ya. Seperti ini ya, Antum bisa lihat ya, bahwa untuk proses fermentasi, ya, asam pirufat hasil glikolisis tidak dilanjutkan pada proses dekarboksilasi oksidatif, tetapi akan diubah menjadi senyawa lain berupa asam laktat dan etanol dengan bantuan NADH. Ya. Nah, untuk diketahui bahwa untuk fermentasi etanol, ya, ada produk tambahan yaitu karbon dioksida. Ya. Untuk fermentasi alkohol atau etanol ada produk tambahan yaitu karbon dioksida. Nah, contoh organisme yang bisa melakukan fermentasi ini adalah Saccharomyces cerevisiae, yaitu jamur dari kingdom fungi yang berguna pada produksi tape. Nah, terakhir kita akan bahas tentang katabolisme protein dan lemak. Ya. Nah, di sini katabolisme lemak ini dibantu oleh enzim lipase, sedangkan katabolisme protein dibantu oleh beberapa enzim seperti enzim protease dan enzim peptidase. Di sini terlihat ya, protein ya akan diubah terlebih dahulu menjadi asam amino,
Kemudian asam amino akan berubah menjadi NH3 dan asam keto. NH3 kemudian akan menjadi urea dan dikeluarkan dalam bentuk urin atau air kencing. Sedangkan asam amino akan masuk ke glikolisis dan sebagainya, masuk ke siklus Krebs yang kemudian akan menjadi energi atau molekul ATP seperti halnya karbohidrat tadi ya. Nah, adapun lemak ini akan terpecah menjadi gliserol dan asam lemak. Ya, gliserol akan masuk ke glikolisis ya, dan selanjutnya sampai terbentuk ATP. Ya, kemudian asam lemak juga. Kalau asam lemak berbeda dengan gliserol, asam lemak akan masuk ke dekarboksilasi oksidatif. Ya, yang kemudian akan menghasilkan ATP juga. Ya. Nah, untuk diketahui bahwa satu molekul glukosa dan protein akan menghasilkan 36 ATP untuk organisme eukariotik ya. Nah, sedangkan molekul lemak ya, satu molekul lemak akan menghasilkan 44 ATP. Ya, mungkin itu saja yang bisa kita bahas pada video kali ini. Semoga Allah mudahkan antum untuk memahami pelajaran ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.